Halo dulur-dulur, kembali lagi bersama gua di Senopati Movie. Apa kabar kalian? Penonton yang suka film psikopat. Karena di episode kali ini gua akan nge-review sekaligus membahas sebuah film aneh namun seru berjudul The Jester 2023. Di mana film ini merupakan film badut yang gabut dan so asik. Namun badut ini seorang psikopat yang menyadarkan seorang perempuan bernama Emma yang bodoh amat kepada keluarga dirinya. Seperti apa kisahnya? Oke lah, langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Senopati Movie. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bapak-bapak gundul, biar mudah kita sebut saja Mul, yang tak sadar diikuti sosok badut berkostum Joker ketika akan pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan Mul selalu berhalusinasi karena selalu teringat dengan putrinya yang sudah bertahun-tahun tak ingin menemuinya, dan untuk mengurangi rasa rindunya Mul mencoba untuk menelponnya. Saat menelpon anaknya, Mul pun langsung meminta maaf dan menyesali semua yang telah ia lakukan terhadap anak dan istri tirinya. Namun entah kasus apa, Mul hanya bisa menangis dan berharap dimaafkan. Akan tetapi si anak yang kecewa langsung menolak dan meminta Mul untuk tidak menghubunginya lagi. Di tengah kesedihan, tiba-tiba saja Mul dihampiri sosok badut misterius. I tried. Don't. Malang sekali, Mul pun harus tewas dengan teknik sulap Mr. Limbat. Kira-kira siapakah sosok badut so asik ini? Tenang, karena film pun baru dimulai. Singkat waktu, putri Mul yang bernama Emma akhirnya mendatangi pemakaman. Namun karena ia masih tak bisa memaafkan sang ayah, ia pun langsung pergi begitu saja. Namun beda halnya dengan saudari tirinya yang bernama Jocelyn. Ia terlihat begitu sedih dan mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang menyempatkan diri datang ke pemakaman ayah tirinya ini. Sesaat kemudian saat Emma akan pulang, ia pun menyempatkan untuk menelpon ibunya dan memberitahu jika upacara pemakaman sudah selesai. Namun sama halnya dengan Emma, ia pun merasa bodoh amat karena ia hanya ingin memastikan jika Mul si tukang kawin benar-benar tewas. Hingga di tengah obrolan sontak Emma pun heran melihat badut Joker tiba-tiba berada di pemakaman ayahnya sambil menari-nari seperti orang nemu rokok di jalanan. Namun baru saja memalingkan mata, lah kok hilang goblok. Singkat waktu, sepasang petugas pemakaman yang akan mengubur Mul tiba-tiba heran saat melihat badut so asik tumbang kaki di atas peti mati, dan saat si kupluk meminta temannya menelpon Pol PP, lah kok hilang goblok. Lagi-lagi dengan Hiraishi no Limbat, si badut Joker menghilang dengan sekejap. Sesaat kemudian ketika si kupluk pengen rokokan, lagi-lagi si badut Joker menampakkan dirinya. Muak dengan kelakuannya, si kupluk langsung menyuruh si gundul menelpon Pol PP. Dan tiba-tiba My friend fell and hit his head. Is your friend okay, sir? What is your location? Sir? sungguh di luar nurul. Dengan teknik Mr. Limbat, dua penggali kubur ini tewas seketika. Di malam harinya, Shin beralih pada si Bahenol Emma yang mengunjungi bar untuk menemui adik tirinya. Hey. Saat kakak tirinya datang, Jocelyn langsung memesan Maratus untuk mencairkan suasana. So I'm crouching down behind him, wrapping this cable. Drops his pants all the way to the ground. A face full of baloney. And that too.
Hingga saat mereka mulai akrab, Jocelyn tiba-tiba memberi sebuah amplop berisi foto ketika Emma masih kecil bersama Mul. Jocelyn pun berharap jika Emma bisa memaafkan Mul yang sudah tiada. Akan tetapi Emma yang merasa sakit hati karena Mul menikah lagi dengan ibunya Jocelyn, berkata jika ia tidak akan pernah memaafkan Mul sampai kapanpun. I think I want that. Akhirnya usaha pendekatan ini gagal dan Emma langsung pergi begitu saja. Dan yang Jocelyn dapatkan hanyalah tagihan 10 botol Marathos di kasir bar. Betapa kesalnya Emma saat sosok Joker so asik terus mencegatnya dan seolah-olah meminta memainkan kartu remi. Takut terjadi sesuatu, Emma yang ketakutan langsung pergi ke minimarket untuk mencari aman. Some asshole in a cheap suit. Dirasa keadaan sudah aman, Emma pun bergegas untuk pulang. Sementara di sisi lain, si Joker gabut tiba-tiba kepikiran sesuatu saat melihat dua bocil pemburu permen Halloween. Melihat trik murahan yang selalu bakul keong lakukan, si bocil langsung membacoti si Joker. Merasa harga diri sebagai pesulap diinjak-injak, si Joker langsung mengeluarkan kemampuannya. Hey. He's back. Help me! Help me! Help me! Kemudian scene beralih pada Jocelyn. Ia yang kesepian berusaha untuk menghibur dirinya dengan menonton acara Mr. Rukul jalan-jalan sembari mengerokok klobot. Ghosts, or your next of kin in case you don't survive. It was my wife's idea to have our guests come. I dreamed of the hearse. It's empty now. This is Lance Schroeder. I'd be much braver if you're paying. Boo! Hey guys. Rupanya teman-teman Jocelyn datang untuk menghiburnya yang baru saja kehilangan ayah tiri. Sehingga setelah cukup lama berbincang-bincang, seorang pria bernama Liam mengajak Jocelyn pergi ke sebuah acara festival tahunan yang hanya diadakan pada malam Halloween. Mendengar hal itu, Jocelyn yang kesepian langsung setuju. Kemudian scene beralih kepada Emma yang lagi-lagi terlihat melindrang sambil ngelokok sebotol bengkonang. Lagi-lagi sosok si Joker mencegat perjalanan Emma dengan gaya pantomim dan terkesan ingin menghibur. Rupanya si Joker berusaha mengajak Emma bermain tebak kartu remi. Dan karena kini Emma sedang melindrang, ia pun mengikuti permainan Joker. Dan setelah Emma menemukan kartu as, ia langsung menyudahi permainan. Akan tetapi si Joker seolah-olah masih tidak puas. Sesaat melihat gelagat si Joker, Emma yang melindrang teringat jika sebelumnya ia pernah melihat si Joker melakukan emot FF di makam ayahnya. It might be good to just hear what she has. Dirasa si Joker akan melukainya dengan beling. Emma yang sudah tidak peduli lagi dengan hidupnya langsung menantang si Joker. Cut me open! Melihat si Joker dengan gaya Michael Jackson, Emma yang ketakutan langsung keplayon sampai kepuyuh-puyuh. Kembali pada Jocelyn dan circle-nya yang baru saja tiba di festival Halloween tahunan. Setelah melihat-lihat wahana mengerikan di tempat itu, wanita keribu berbentuk Mickey Mouse bernama Alexis mengajak semuanya memasuki wahana rumahan.
setelah melihat properti wahana Jocelyn yang kembali teringat dengan kematian ayah tirinya langsung histeris. Di tengah kesedihan, Jocelyn yang kini yatim piatu berkata jika ia hanya ingin mendapatkan kehangatan keluarga seperti orang lain. Kembali kepada Emma, ia yang ketakutan kembali mengunjungi minimarket untuk meminta tolong. Dikira hanya prank Halloween, si OB yang sedang mengepel meminta Emma untuk membersihkan diri. Sementara ia akan mencoba menelpon polisi. Saat polisi gercep datang, Emma langsung mengungkapkan kejadian mengerikan yang dia alami tentang sosok bersetelan Joker yang menerornya. Dengan hal itu, si OB pun memberitahu pada petugas polisi. Mungkin saja apa yang Emma lihat hanyalah prank dari orang-orang yang sedang merayakan Halloween. Hingga di tengah percekcokan, lagi-lagi Emma melihat si Joker sekelebat memasuki minimarket. Mind if we ask you some questions? Melihat sosok Joker yang dibicarakan, si petugas meminta untuk jangan so asik untuk menyelesaikan masalah. Dengan Hiraishi no limbat, tiba-tiba saja si Joker berpindah tempat. Hingga di tengah keheranan semua orang, si Joker langsung beraksi dengan trik sulap yang dia pelajari dari Mr. Limbat. Alright, buddy. Edian sekali. Dengan kesaktian yang ia pelajari dari Mr. Limbat, dalam sekejap ia bisa menghilangkan kepala seorang polisi. Di tengah selebrasi yang si Joker lakukan, si Iteng berusaha menembaknya. Sungguh anjay. Di saat itu pula Emma yang tersadar langsung kabur. Kembali pada Jocelyn. Saat teman-temannya sibuk makan, ia yang sedang ngengleng tiba-tiba berhalusinasi melihat sosok ayah tirinya. Di saat pula tiba-tiba saja si Joker menghampiri Liam dan langsung mengajaknya bermain sulap gelas plastik. Meskipun heran, Liam pun memperhatikannya. Sontak Liam pun panik bercampur heran saat melihat seluruh giginya berpindah ke dalam gelas. No! Liam pun panik karena ia pun takut kacuknya berada di dalam gelas itu. Tapi tiba-tiba kini giliran dua matanya yang berpindah. Namun kengerian sulap ini tidak cukup sampai di situ. JC, Liam got his turn around. His teeth are gone. JC, run! Melihat kengerian yang menimpa teman-temannya, Jocelyn yang menyadari sosok ini bukanlah pesulap biasa langsung memohon untuk diampuni. Kemudian scene beralih pada Emma. Di tengah rasa lemas setelah keplayon, ia tiba-tiba heran saat mendapat telepon dari ibunya. Akan tetapi sebenarnya telepon ini berasal dari si Joker yang menirukan suara ibunya untuk berkomunikasi dengan ibunya. Rupanya si Joker ini berniat mengungkap isi hati Emma yang sebenarnya dengan menguji seberapa jauh sifat bodoh amat Emma yang terhadap keluarganya. Karena si Joker merasa jika sebenarnya Emma sangat peduli dan hanya tertutupi rasa dendam dan amarah saja. Sambil menunjukkan foto, diberitahu jika saat ini Jocelyn yang tak punya orang tua selama ini berusaha akrab dan menjadikan Emma sebagai keluarganya, dan kini Jocelyn sedang ia sekap di suatu tempat. Namun si Joker memberi dua pilihan. Emma tidak harus peduli dan bebas pergi, anggap saja semua ini sebagai mimpi buruk, atau menyelamatkan Jocelyn dengan cara harus bermain sulap lagi dengannya. I'm not leaving without her. Sontak Joker pun senang saat Emma memilih untuk menyelamatkan adik tirinya. Kemudian si Joker mempersilahkan Emma untuk berbicara dengan mendiang ayahnya. Talk to me, please. I tried talking.
Di TKP, Emma pun menyesal karena dirinya berkali-kali mengabaikan ayahnya yang berusaha meminta maaf. Akan tetapi bubur sudah menjadi telek. No. Tiba-tiba saja Emma terlempar di dimensi lain. Emma pun berusaha mencari keberadaan Jocelyn. Di sebuah ruangan, tiba-tiba Emma melihat sebuah momen ketika ayahnya sedang mengasuh Jocelyn kecil. Hingga saat sosok Mul menghampiri Emma, ia pun berusaha untuk membuat Emma menyesal dengan sifatnya yang keras kepala. Di tengah penjelasan, Emma pun dihampiri oleh sosok Jocelyn yang terus mengintimidasinya. Dirasa semua ini hanyalah genjutsu dari si Joker. Emma yang kesal pun berniat untuk menghabisinya. You're not real. Sontak Emma pun shock parah saat menyadari jika yang ia tusuk adalah Jocelyn yang asli. Hingga di tengah kepanikan, Emma yang menguatkan Jocelyn yang kini merasakan mulus ekstrim. Namun karena si Joker tak bergeming sedikit pun, Emma hanya meminta si Joker untuk menjauh dari kehidupannya. It's gonna be okay. Singkat cerita, setelah insiden Joker yang ia alami, Emma yang menyesal terlihat meminta maaf di depan kuburan ayahnya. Tak cuman itu, ia pun menyesal tak menerima Jocelyn yang hidup sebatang kara, yang hanya ingin menjadikannya sebagai kakak yang sebenarnya. Namun kini ia berjanji akan menjalani hidup dengan baik dan tidak akan pernah lagi menyimpan dendam kepada But I'm siapapun. not gonna make your mistakes. You made your own choices, and there'd be no her without you. If she got any of that from you. Namun di akhir cerita, Emma seolah melihat lagi Jocelyn dengan tatapan bahagia, yang mungkin mengartikan jika keinginan Jocelyn sudah tersampaikan dan membuat Emma tersadar. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana film cukup menghibur bukan? Entah dari mana si badut Joker berteknik Mr. Limbat ini berasal. Namun ternyata tujuannya hanya ingin menyadarkan Emma saja. Ya meski dengan cara yang agak ekstrim. Tak ada yang perlu dibahas lagi, karena film ini hanyalah sebatas itu. Pesan dari film kali ini adalah, jangan bersifat bodoh amat kepada ayah kalian. Kalau tidak mau disadarkan oleh badut bersetelan Joker lai. Dan namun setidaknya film ini masih bisa menghibur. Mungkin dari segini saja review dan pembahasan film The Jester 2023. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Senopati Movie. Oke, thank you for watching and see you next video.